Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaidia Ilmi Sufanitias dengan NIM 2015 1010 1069. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafar Ahmad Syayafi. Saya dari program studi agronomi dengan NIM 2015 1010 1086. Nama saya Muhammad Iqrul Akbar, NIM 2015 1030 1041 dari program studi ilmu tanah. Perkenalkan, saya Sinta Raudatul Jannah dengan NIM 2015 1050 1049 dari Prodi Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismir Arifitriasi dengan NIM 2015 1050 1075. Pengertian dari pembangunan pertanian itu sendiri adalah kemampuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan menambah modal maupun skill serta tetap mempertahankan mutu atau kualitas dari sumber daya tersebut. Di sini, pembangunan pertanian merupakan sektor terpenting loh, karena contohnya pada saat krisis moneter, kita bisa kehilangan uang sebanyak itu, namun kita tidak bisa hidup tanpa makan untuk bertahan hidup. Di sini terdapat tujuan dari pembangunan pertanian. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila sila kelima. Paradigma pembangunan pertanian. Paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sehingga mempengaruhi citra subjektif seseorang mengenai realita dan dapat menentukan bagaimana seseorang menggapai realita tersebut. Sedangkan pembangunan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional yang pada dasarnya butuh perubahan dan pertumbuhan. Maka, paradigma pembangunan adalah cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam menyelenggarakan pembangunan dalam arti pembangunan baik secara proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan bagi masyarakat petani. Sedangkan paradigma pembangunan pertanian adalah disiplin ilmu untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian yang semaksimal mungkin namun tetap mempertahankan kualitas. Teknologi dalam pembangunan pertanian. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung atau lewat media digital untuk memperluas pengetahuan petani dan relasi antar petani baik dari dalam atau luar negeri. Yang kedua, inovasi dalam proses pertanian. Contohnya seperti menerapkan sistem jajar legowo pada lahan yang basah dan sistem tumpang sari pada lahan yang kering. Yang ketiga, penggunaan alat atau mesin-mesin yang membantu proses pertanian seperti mesin pemilah bibit unggul, sensor tanah dan air, dan alat panen otomatis. Yang keempat, penerapan sains dalam pertanian seperti contohnya rekayasa tanaman, kultur jaringan, dan pemanfaatan musuh alami dari hama dan gulma dalam proses pertanian. Contoh musuh alami dari hama yakni burung hantu. Dengan budidaya burung hantu dengan menempatkan setiap sehektar sawah dengan rumah burung hantu. Pengertian inovasi adalah pembaruan yang dilakukan oleh beberapa orang guna mempermudah pekerjaan mereka dalam sehari-hari, seperti inovasi teknologi pada penyemprotan pestisida yang semula menggunakan hand sprayer, sekarang mulai dilakukan penyemprotan menggunakan drone. Oke, yang selanjutnya yaitu pengetahuan lokal dalam pembangunan pertanian. Pengetahuan lokal dalam pembangunan pertanian itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang tata ruang berkaitan dengan pengaturan wilayah pemukiman, prasarana keagamaan, sosial, pertanian, sumber air, dan hutan. Tata ruang disusun dengan sistem ekosistem berkelanjutan. Contohnya seperti pembagian zona,
pertanian yang ada pada masyarakat Baduy. Yang kedua, yaitu pengetahuan lokal agroklimat yang menjadi landasan bagi komunitas lokal dalam menetapkan komoditas pola tanam, jadwal kegiatan bertani mulai dari penanaman hingga sampai panen. Contohnya yaitu penggunaan kalender pranata mangsa yang ada pada komunitas di Jawa. Oke, yang terakhir yaitu yang ketiga, pengetahuan lokal tentang pengelolaan pengaturan sistem